Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari masuk. Terima kasih ya Bang, udah datang hari ini. Bang, boleh pilih Abang mau duduk di mana? Ya boleh. Kira-kira dengan jarak kita sejauh ini apakah sudah nyaman? Sudah. Oke. Oke, ini dengan Abang siapa? Fadil. Oke, kita panggilnya Bang Fadil aja ya. Ya. Oke, Bang Fadil kesini dengan siapa? Sendiri. Oke, dari mana? Dari rumah tadi. Dari rumah, emang dari rumah Ya. sebab sini gitu ya. Tahu konseling ini dari mana emang? Dari info di media sosial. Oh, dari media sosial, tepatnya Di Instagram. di Instagram. Oke. Kalau boleh tahu abangnya sekarang kesibukannya apa? Saat ini kuliah, terus kerja. Oh, masih kuliah dan sambil kerja. Oh, oke. Kira-kira apa yang membuat Bang Fadil ini datang ke sini? Ingin konsultasi. Ingin konsultasi ya? Oke, baik Bang Fadil. Sekiranya nanti sepanjang proses kita konseling ada yang dirasa tidak nyaman, boleh langsung dibicarakan saja. Karena saya di sini tidak untuk menghakimi Bang Fadil, tapi sebagai pendengar dan juga fasilitator Bang Fadil untuk memahami apa yang terjadi dengan masalah Bang Fadil. Oke, paham ya Bang Fadil ya? Paham. Oke, jadi Bang Fadil kesini apakah sebelumnya udah pernah konseling atau juga tahu apa itu konseling atau bagaimana? Belum pernah. Oh, emang belum pernah Belum. konseling Ya. atau pernah dengar, pernah tahu? Cuman pernah tahu aja. Pernah dengar. tahu. Belum pernah mencobanya. Mencobanya. Oke. Jadi agar kita satu pemahaman dengan konseling kita ini, sebelum kita lanjut ke sesi konseling kita, saya mau kita satu pemahaman dulu nih dengan sesi konseling kita hari ini. Kebetulan juga Mas Fadil tadi kan udah bilang hanya pernah dengar konseling tapi tidak tahu atau tidak pernah mencobanya, begitu ya. Oke, jadi saya jelaskan sedikit di sini. Waktu pertemuan kita, satu kali pertemuan itu ada sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, jikalau di rentang waktu 1 jam itu Mas Fadil, Bang Fadil ingin istirahat, boleh dikomunikasikan lagi. Dalam proses konseling ini saya sebagai untuk mendampingi Bang Fadil dalam memahami masalah Bang Fadil, begitu. Jadi saya di sini bukan orang yang paling tahu dengan masalah Bang Fadil. Tentunya yang lebih memahami itu Bang Fadil itu sendiri. Tapi saya lebih kepada membantu Bang Fadil untuk memahami apa yang terjadi dengan sudut pandang yang berbeda, begitu. Nah, tadi kita yang pertama sudah menjelaskan tentang time limitnya. Time limitnya tadi ada pun yaitu 45 menit dan sampai 1 jam. Yang kedua itu role limit yaitu saya sebagai pendengar masalah Bang Fadil tidak berhak untuk menghakimi, dan Bang Fadil itu sendiri jangan takut untuk menceritakan sedetail mungkin, karena saya di sini tidak untuk menghakimi Mas Fadil, tapi sebagai pendengar dan pengarahan Bang Fadil atas masalah Bang Fadil sendiri. Selanjutnya yaitu problem limit. Problem limit ini yaitu kita membahas masalah Bang Fadil di sini, yang mana yang pertama itu harus satu topik dulu. Lalu selanjutnya jikalau ingin munculkan topik yang lain, boleh kita catat terlebih dahulu, tapi setelah kita membahas topik yang pertama. Gitu ya, paham ya Bang Fadil ya? Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan action limit. Action limit di sini ialah seperti misalnya sudah Mas Fadil menceritakan masalahnya,
Lalu kita mendiskusikan kembali langkah apa yang seharusnya Bang Fadil lakukan setelah ini. Juga tentunya langkah tersebut yang realistis dengan kebutuhan Mas Fadil. Lalu sedikit menjelaskan kembali. Adapun konseling di sini ialah untuk membantu Bang Fadil dalam memahami diri Bang Fadil, pikiran, perasaan, lalu untuk Bang Fadil menjalaninya lebih nyaman begitu. Adapun di sini asasnya yaitu seperti Bang Fadil datang ke sini dengan sukarela kan? Oke. Lalu Bang Fadil di sini diminta untuk terbuka atas segala masalah Bang Fadil dan diceritakan dengan secara detail. Karena ini termasuk bagian dari prosesnya. Juga Bang Fadil jangan khawatir tentang kerahasiaan masalah Bang Fadil, itu tentunya tidak akan diceritakan ke pihak lain. Dan di sini setelah kita berdiskusi nantinya, keputusan akan masalah Bang Fadil itu atau langkah selanjutnya tetap berada di tangan Bang Fadil. Jadi saya tidak berhak untuk memaksa Bang Fadil untuk melakukan langkah selanjutnya. Itu tetap kepada tangan Bang Fadil. Tuh. Adapun peran saya di sini yaitu untuk mendengarkan masalah Bang Fadil sebagai fasilitator, juga memantulkan hal-hal yang sekiranya Bang Fadil itu tidak terlihat dalam masalahnya, untuk memantulkan hal-hal yang sekiranya tidak nampak oleh Bang Fadil. Dan Bang Fadil di sini untuk berperan untuk menjelaskan masalahnya secara terbuka dan secara detail. Dan peran Bang Fadil di sini untuk menceritakan segala masalah Bang Fadil, juga menentukan arah selanjutnya setelah ini, serta membuat keputusan langkah yang akan Bang Fadil lakukan. Oke, singkatnya begini Bang Fadil. Singkatnya prosesnya Bang Fadil menceritakan masalahnya, lalu sama-sama kita eksplorasi, sama-sama kita diskusi tentang masalahnya, terus kita simpulkan. Juga setelah itu kalau Bang Fadil mau, kita mencari solusi bersama atau langkah selanjutnya yang akan Bang Fadil lakukan. Paham ya? Paham. Oke, baik. Untuk lancarnya konseling kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami titipkan masalah Bang Fadil kepadamu ya Allah. Tolong tunjukkan jalan agar selesainya masalah Bang Fadil ini. Oke, sebelum pembahasan kita, saya ingin tahu dulu nih, alasan Bang Fadil hingga memutuskan untuk konseling itu apa? Akhir-akhir ini saya mungkin tidak sudah sebelumnya, sebenarnya saya lumayan sering mengalami hal ini, cuma belum tahu kalau ada layanan konseling itu, belum terlalu paham. Tapi setelah saya cari, saya search konseling itu gimana, dan saya memutuskan hari ini saya konseling untuk mencarikan solusi dari masalah saya. Sebenarnya ini saya butuh tempat konsultasi lah istilahnya dari masalah-masalah yang saya hadapi. Bang Fadil memutuskan untuk konseling karena Bang Fadil merasa capek dan merasa masalahnya lebih berat, tapi emang sebelumnya udah merasakan hal itu, tapi baru tahu dengan layanan konseling gitu ya. Oke, baik. Jika Bang Fadil sudah siap untuk menceritakan masalahnya, boleh kita mulai. Oke, baik. Jadi gini Kak, akhir-akhir ini
saya itu sering mengalami capek, depresi dan segala macam. Ingat saat ini saya sedang menempuh kuliah di semester akhir, tentunya dengan tekanan semester akhir itu berbeda dari semester sebelumnya. Iya. Walaupun kan kebetulan saya kuliah sambil kerja gitu ya Kak. Kuliah sambil kerja. Kalau dulu itu saya cuman mikir hari-hari cuman ya waktu dipenuhi dengan kuliah di kampus. Beratnya di waktu Kak. Jadi dulu itu sulit membagi waktu. Kalau sekarang ini lebih ke memang juga sulit membagi waktu, tapi tekanannya lebih tinggi. Kalau dulu full di kelas misalnya, Iya. cuman menyeimbangkan di kelas dan sambil kerja. Mm-mm. Kalau saat ini itu kita kan skripsian ya Kak, Iya. tugas akhir ya. Iya. Sebenarnya rengga waktunya lebih banyak, tapi kita harus memikirkan dua hal yang di waktu yang bersamaan Kak. Kayak mikirkan proyek kerjaan, terus skripsi yang tekanannya itu tidak mudah, ada tekanan yang harus cepat tamat gitu ya. Iya. Jadi akhir-akhir ini tuh saya sering susah tidur, kekurangan waktu tidur ya. Ya bingung sendiri sama apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Ya banyak sedikitnya sih seperti itu Kak. Oke, jadi masalah Bang Fadil ini tentang Bang Fadil ini kuliah sambil kerja dan akhir-akhir ini merasa capek banget karena tuntutan dari pekerjaan juga dari tugas akhir begitu. Karena juga tugas akhir tentunya sangat menguras pikiran gitu. Jadi capek badan, capek pikiran begitu ya kan. Ya tentunya tuntutan kita harus cepat tamat dari orang tua yang membiayai kita. Kalau nambah semester tentu nambah uang lagi, kontrakan ya. Tapi Bang Fadil sambil kerja. Ya, tapi dibiayai oleh orang tua, gimana tuh? Yang dibiayain itu cuman uang semester sama uang kontrakan yang sifatnya tahunan atau jadi Bang Fadil kerja untuk jajan. Jajan tuh nggak rutin dikirim, cuman karena udah pasti mulai dewasa awal ya kayak udah umur 2-3 tahun kayak jajan sendiri, kecuali emang udah mentok-mentok banget tuh baru berani minta dikirim. Kadang kalau emang lagi ada atau lagi ini baru inisiatif dikirim. Lebih ingin cuman meringankan beban orang tua aja. Dengan kerja gitu, berarti kerjanya itu emang keinginan sendiri, bukan dipaksa oleh orang tua gitu ya, karena kesadaran diri sendiri. Ya, karena kebutuhan di saat ini emang semua kita itu emang terdampak masalah ekonomi di Indonesia, emang lagi inflasi ya, jadi emang kebutuhan lagi banyak, pemasukan semakin sedikit. Jadi saya memutuskan untuk cari jajan sendiri untuk meringankan beban orang tua. Tentu saya punya adik gitu, untuk masih dibiayain full sama orang tua gitu. Jadi saya harus inisiatif sendiri karena udah sebagai abang yang punya adik harus ya udah ambil inisiatif untuk kerja. Oke, itu bagus sekali ya Bang Fadil dengan inisiatif itu. Dan juga saya paham masalah ini tentu bukan hal yang sepele, bukan masalah yang ringan begitu ya. Tapi dulu apa yang membuat Bang Fadil ini memutuskan untuk kerja? Ingin yang pertama ya tentunya ingin membantu orang tua, ingin bisa mandiri supaya terbiasa. Tentunya di masa akan datang kita butuh independen ya, dan mungkin beberapa tahun lagi bakal warga mungkin jadi sudah membiasakan dari sekarang. Tapi alasan utamanya sih ingin meringankan beban orang tua. Itu niat yang bagus ya Bang Fadil. Terus yang sangat menghantui pikiran Bang Fadil sekarang apa? Yang harus banget dalam waktu dekat dilakukan, apa yang ingin Bang Fadil lakukan? Ya yang harus tentunya menyelesaikan studi di kampus kan, karena ini udah
di semester akhir, di semester 9, dan di semester 9-nya saya harus menyelesaikannya, karena kalau di semester depan tentu nambah biaya lagi, nambah uang lagi. Terus tentunya dengan udah 9 yang harusnya 8, tekanannya tampak secara tidak langsung itu sudah menjadi tekanan untuk segera menyelesaikan kuliah. Terus tekanan dari kampus lah, dari lingkungan sekitar, terus tentunya tanggung jawab terhadap orang tua yang membiayai kuliah. Jadi Bang Fadil dengan kuliah sambil kerja tadi itu membuat Bang Fadil ini kurang fokus untuk membuat tugas akhir begitu. Ya, karena mungkin berbagai banyaknya tekanan ya Kak, yang mulai dari tekanan kayak tugas kerjaan, proyek-proyek yang kerjaan harus saya kerjakan, terus tugas akhirnya memang susah untuk nyimbangin. Kalau dulu saya harus nyimbangin waktu, tapi sekarang yang ditanggung oleh tekanan dan beban pikiran. Oke, baik Bang Fadil. Jadi sepertinya Bang Fadil merasa hal tadi seperti beratnya beban pikiran, beban badan, fisik gitu ya, itu setelah 1 tahun terakhir. Karena itu bertepatan dengan sambil bikin tugas akhir, nyusun skripsi begitu ya. Nah, apa dampak dari beratnya tekanan dari kampus dan luar kampus tadi dengan kehidupan sehari-hari Bang Fadil? Tentunya kayak banyak hal-hal yang harusnya bisa dilakukan, tapi karena pikiran kemana-mana, jadi banyak hal-hal yang tidak bisa fokus dilakukan. Seharusnya hal itu sebenarnya tidak bisa ada waktu, tapi dengan beban pikiran tadi saya orangnya kalau ada masalah atau beban pikiran tuh tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Pikiran terlalu kurang fokus. Bisa membagi fokus gitu ya. Pikiran kalau bisa tetap melakukan, misalnya pikiran saya tetap kayak mana-mana gitu. Kadang badan saya di sini, pikirannya ke sana gitu. Apakah sebelumnya Bang Fadil ini udah mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua Bang Fadil? Belum. Tapi orang tua Bang Fadil ini setuju atas keputusan Bang Fadil untuk kuliah sambil kerja? Awal-awal apakah Bang Fadil apakah orang tua Bang Fadil setuju dengan keputusan Bang Fadil untuk kuliah sambil kerja? Awal-awal sempat nggak setuju, katanya nggak usah tapi emang ini real keputusan diri saya sendiri, karena mengingat begitu banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang tua saya, mulai dari biaya saya sama adik saya, belum biaya di rumah dan sebagainya. Saya milih untuk jajan, saya kerja untuk independen saya sendiri gitu. Itu bagus ya Bang Fadil. Dari kapan Bang Fadil mulai kuliah sambil kerja? Dari semester 5. Dari semester 5, berarti udah 2 tahun ya? Ya, udah 2 tahun. Bang Fadil udah mencoba mengkomunikasikan ke orang tua Bang Fadil bahwa ternyata kuliah sambil kerja itu benar-benar menguras pikiran Bang Fadil sama fisik Bang Fadil untuk fokus dengan tugas akhir. Apakah sudah? Belum. Belum. Kenapa belum mengkomunikasikan ke orang tua Bang Fadil? Akankah lebih bagus jika mengkomunikasikan perasaan Bang Fadil? Sebenarnya saya ingin menceritakan kalau misalnya ya udah untuk di semester akhir ini saya misalnya berhenti kerja dengan minta jajan tas segala macam dari orang tua, tapi mengingat saya melihat kondisinya
adik saya juga mau masuk kuliah gitu di tahun ini. Jadi mungkin pelarangan emang lagi banyaknya itu, jadi saya memutuskan untuk tidak menceritakannya. Oke, bagaimana kalau Bang Fadil menceritakannya? Takut makin membebani orang tua lagi, ya cukup saya aja yang terbebani gitu. Bagaimana jika reaksi orang tua Bang Fadil itu berbanding terbalik dari yang Bang Fadil bayangkan? Juga Bang Fadil tadi sudah menceritakan seperti keseharian Bang Fadil, kuliah sambil kerja gitu ya. Berarti Bang Fadil nggak ada waktu untuk bersama teman Bang Fadil? Kalau di semester akhir ini emang saya memutuskan untuk beri space saya untuk sendiri aja. Tapi dulu emang, kalau dulu kan nggak ada tekanan ya, nggak terlalu banyak lah, ada sedikit tapi masih bisa diimbangi, masih cuman nggak punya waktu, tapi karena yang nggak terlalu berat. Jadi saya kalau emang lagi waktu luang malam misalnya nongkrong sama teman sekalian bikin tugas kuliah gitu. Jadi masih aman lah Kak. Kalau sekarang emang teman-teman juga begitu ya, semester akhir semua, dan ada beberapa sebagian yang udah tamat. Jadi nggak ada lagi, emang cuma beberapa orang yang masih tersisa, masih ada di Padang saat ini. Oke. Bang Fadil punya nggak teman yang dekat banget dengan Bang Fadil? Sebenarnya saya dulu tahun kemarin ya masih punya teman yang dekat banget, tinggal satu rumah dari awal kuliah sampai akhir. Cuman mereka ini emang duluan masuk kuliah. Daripada saya 1 tahun. Jadi kami berempat, mereka bertiga itu udah wisuda semua ketiganya. Wisudanya bareng gitu. Jadi kayak waktu itu juga kayak sedih ya waktu itu. Cuman saya mikir waktu itu ya emang saya maksudnya emang lebih lama daripada mereka, emang udah seharusnya mereka tamat duluan. Cuman itu sedihnya itu kayak kehilangan teman sehari-hari gitu. Yang kayak walaupun teman itu kadang tengkar, bercanda itu kayak sebagai bumbu-bumbu pertemanan yang seru gitu. Jadi kayak ada hal yang harus kayak sekarang tuh hal-hal yang dikenang gitu. Jadi waktu itu lumayan ngasih tekanan kepada saya untuk kayak saya kehilangan teman untuk cerita masalah pribadi segala macam kayak gitulah. Tapi sekarang ngontrak udah sendiri, ngekos gitu karena dulu sama mereka ya. Jadi sekarang mereka udah tamat dan nggak di Padang lagi. Ya, paling adanya sekali-sekali, itu pun paling 3 bulan sekali. Kira-kira menurut Bang Fadil siapa teman yang cocok buat Bang Fadil menceritakan masalah Bang Fadil dan kira-kira bisa membantu dalam pencarian solusinya? Apakah ada? Untuk saat ini karena sibuk masing-masing, makanya saya milih ya udah cari jasa konsul untuk cerita, karena temen juga ada yang kerja, ada yang lanjut studi, jadi emang udah jarang komunikasi, cuman nanya kabar sekali tuh. Oke. Boleh saya tahu menurut Bang Fadil mana lebih penting, menyelesaikan studi dengan cepat atau tetap kuliah sambil kerja tapi dengan waktu yang lebih lama? Kalau dari dua itu mending menyelesaikan studi lebih cepat Kak. Tapi tidak dengan bekerja. Ya itu ya maksudnya, itu yang saya bingungkan Kak. Menurut Bang Fadil di antara keduanya itu dengan tetap kerja tapi dengan rangka waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan studi, atau lebih cepat menyelesaikan studi tapi dengan tidak bekerja, alias tentunya bergantung dengan orang tua Bang Fadil. Ya sebenarnya kalau penting menyelesaikan studi ya terlebih dahulu. Cuman
untuk di band orang tua lagi itu yang agak sulit dan masih bingung untuk takut merasa orang tua makin banyak pengeluaran dan sebagainya. Menurut Bang Fadil, apakah tidak lebih bagus untuk menceritakan, mengkomunikasikan ke orang tua Bang Fadil dengan terbuka, sehingga tentunya dengan Bang Fadil lebih cepat dalam penyelesaian studi, itu membuat mereka menjadi lebih senang begitu. Walaupun dengan dalam rangka waktu tertentu Bang Fadil memang harus bergantung full dengan orang tua Bang Fadil, atau mau coba komunikasikan dulu? Saya sebenarnya masih pengen kerja, cuman berharap bisa nyeimbangin gitu. Tapi kalau dibandingin harus selesai lebih cepat kuliah atau tetap kerja sambil kuliah dan dengan masa studi yang lebih lama, kayaknya mendingan udah cepat tamat supaya lebih bisa fokus. Nanti bisa sekarang misalnya saya fokus dengan kuliah, nanti bisa fokus dengan kerja lagi gitu. Cuman untuk dibayar lagi full sama orang tua, ini saya masih mempertimbangkan pengeluaran orang tua saya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saya pengen untuk menceritakan, komunikasikan sama orang tua, cuman ya saat ini melihat kondisi dan pengeluaran orang tua yang kedepannya begitu banyak, jadi saya memutuskan untuk kayak saat ini saya usaha untuk nyimbangin aja lah gitu, nggak usah cerita dulu gitu. Jadi yang saya tangkap di sini, Bang Fadil ini walaupun keberatan dengan tekanan tugas, tekanan dari pekerjaan begitu ya, tapi tetap ingin mencoba untuk menyeimbangkan. Walaupun Bang Fadil kesulitan dengan itu, tapi tetap tidak mau memberatkan orang tua Bang Fadil begitu ya. Oke. Terima kasih untuk Bang Fadil sudah bersedia untuk menceritakan secara terbuka masalah Bang Fadil. Itu semua tentu tidak mudah ya dilewati, dan juga Bang Fadil memilih keputusan yang bagus untuk menceritakan masalah Bang Fadil ke orang lain. Itu tentu saja walaupun hanya menceritakan, itu membuat terasa masalahnya lebih ringan, walaupun emang masalahnya masih ada begitu ya. Dan juga Bang Fadil kira-kira setelah ini ingin melakukan apa? Lebih ingin bisa membagi fokus untuk dua hal ini kan. Nah, bagaimana cara rincinya Bang Fadil untuk membagi fokus itu? Nah, ini yang saya masih bingung gimana caranya, kayak biar bisa tidak terlalu tertekan, terlalu banyak pikiran, untuk bisa fokus sama dua hal ini gitu. Nah, jika komunikasi dengan orang tua terasa lebih memberatkan, gimana kalau Bang Fadil mengkomunikasikannya dengan atasan di tempat kerja Bang Fadil, untuk misalnya banyaknya beban tugas Bang Fadil di pekerjaan, bisa untuk dibantu diringankan sementara waktu. Apakah Bang Fadil mau mencobanya? Mungkin daripada untuk sementara waktu ya, kalau memang mungkin saya mencoba untuk membicarakan sama pimpinan di kerjaan untuk konsultasi bagaimana untuk tentunya biar bisa fokus dengan kerjaan juga di sini gitu. Jadi untuk sementara waktu saya tetap kerja, tapi fokus utamanya di menyelesaikan studi gitu. Mungkin saya mencoba juga untuk mencari teman ataupun relasi yang mendukung untuk menyelesaikan kuliah saya. Juga Bang Fadil, agar Bang Fadil tidak ngerasa sendirian,
dulu teman saya saat seumuran abang juga pernah merasakan posisi yang sama, yang mana posisi itu dia kuliah sambil kerja dan juga biayanya masih kadang ditanggung orang tuanya dalam pembayaran semesternya, terus juga uang jajannya dia cari sendiri. Tapi pada saat itu dia mencoba untuk mengkomunikasikannya kepada orang tuanya, yang mana penjelasannya kepada orang tua yaitu untuk saat semester 1 semester untuk memang full untuk membiayainya karena ia ingin fokus dengan tugas akhirnya. Nah, setelah itu baru dia melanjutkan kerja lagi setelah studinya selesai begitu. Nah, jika masalah tersebut tentunya kurang lebih sama ya dengan masalah Bang Fadil. Di sini bukan untuk membandingkan, tetapi jika masalah teman saya tadi itu sesuai dengan langkah yang ingin Bang Fadil lakukan, boleh dilakukan. Jika tidak, kita akan menyesuaikan dengan hal yang paling nyaman Bang Fadil lakukan untuk penyelesaian masalah Bang Fadil. Mungkin untuk menyesuaikan yang sama saya, kalau saya masih merasa sangat keberatan untuk menceritakan masalah ini sama orang tua gitu. Sebenarnya mungkin kayak namanya orang tua, kalau untuk anak pasti selalu ada gitu, walaupun nggak ada diada-adakan. Iya. Jadi saya yakin kalau saya ceritakan ini kepada orang tua saya, dan sedari awal juga mereka juga nggak terlalu setuju untuk saya kerja sambil kuliah supaya bisa fokus gitu. Tapi untuk saat ini saya masih belum memutuskan untuk belum cerita mungkin, tapi mencari hal lain seperti mungkin kayaknya harus nemuin atasan atau pimpinan di kantor supaya bisa meringankan. Dan sebenarnya saya sudah diringankan di waktu yang fleksibel untuk kerja ya. Makanya kayak kerjaan kadang dibawa pulang karena waktu yang di kantor nggak kan ada yang harus sepanjang hari gitu. Karena saya sebagai jasa tim editor atau desain di kantor, jadi ada hal-hal yang bisa dikerjakan secara WFH from home gitu. Jadi nggak di kantor nggak terlalu, tapi mungkin untuk saya komunikasikan itu dari tugasnya ya, dari proyek-proyek yang klien yang mungkin saya minta, kayak yang nggak gitu proyeknya yang saya kerjakan tuh jangan yang mepet deadline-nya gitu. Mungkin saya minta kayak proyek yang waktu kerjanya lebih lama gitu. Terus nyari relasi untuk mempermudah tamat. Langkah selanjutnya Bang Fadil ingin melakukan komunikasi dengan atasan Bang Fadil, boleh kita coba mempraktekkan dengan melakukan teknik kursi kosong, yang mana teknik kursi kosong tersebut ialah Bang Fadil berbicara dengan kursi kosong, misalnya di sini, yang dimana saya di sini nanti saya tidak berada di kursi ini dan kursi ini kosong. Bang Fadil seolah-olah menceritakan mengkomunikasikan dengan atasan melalui kursi ini, dan hal itu boleh kita praktekkan sekarang. Kayaknya gini aja deh Kak, saya agak, kalau sendiri saya bingung nanti ngomongnya apa, kayak ngomong sama nggak ada teman ngomong itu. Penting kakak seolah-olah jadi pimpinan atau atasan saya di kantor, jadi saya ngomong sama kakak gitu. Jadi Bang Fadil jadi gini aja deh Kak, kalau teknik kursi kosong tadi saya kayaknya nanti saya kebingungan, lebih baik gini aja, kakak kayak sebagai atasan saya, seolah-olah sebagai atasan saya, manajer saya di kantor, saya ya mencoba membicarakan sama kakak aja. Jadi nggak usah pakai ngomong sendiri gitu. Jadi
teknik kursi kosongnya kita ganti dengan saya di sini seolah-olah atasan Bang Fadil di kantor gitu ya. Boleh dirincikan kira-kira bagaimana spesifiknya penampilan atasan Bang Fadil saat Bang Fadil ingin membicarakan hal itu? Sepertinya ya kayaknya pakai baju warna putih tapi pakai biasanya rompi kayak tim desain gitu ya, warna dongker biasanya. Dongker atau krim lah biasanya. Okay. Pakai hijabnya warna hitam ya, pakai lanyar kantor ya. Mungkin gitu. Oke, begitu, dengan pakai hijab warna apa? Warna hitam. Oke, boleh. Dan boleh kita coba praktekkan sekarang, Bang Fadil? Boleh. Silakan. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa, Bang Fadil. Ya. Jadi gini Bu, saya ingin minta waktu tenggang Ibu untuk membicarakan satu hal tentang pekerjaan saya di kantor. Akhir-akhir ini saya sedang menyelesaikan studi saya di kampus, udah di tahap akhir. Ingin menyelesaikan skripsi. Tentunya berbeda tekanannya dari sebelum-sebelumnya. Kalau dulu saya cuma harus menyeimbangkan waktu antara kuliah sama kerja di kantor. Kalau sekarang saya itu harus karena emang nggak ada jadwal di kampus lagi, tapi jadwal bimbingan. Kalau dulu emang sudah jelas jam sekian saya harus di kampus dan jam sekian saya udah kantor. Saya bisa balik dari kampus ke kantor. Kalau sekarang kadang nunggu dosen pembimbingnya lama gitu ya. Kadang dosen pembimbingnya ada kerjaan. Jadi memang kadang kalau saya konsultasi ke kampus bisa jadi saya datangnya jam 8, ketemu dosennya sekitar jam 10. Jadi atau bisa sampai siang atau harus balik lagi gitu. Jadi lumayan banyak tekanan dan memang agak rumit sih semester akhir ini Bu. Saya cuma meminta sedikit tenggang sama Ibu tentang tugas atau proyek yang desain yang saya kerjakan. Soalnya saya mau fokus ke tugas akhir dulu, nanti biar bisa fokus lagi setelah tamat, bisa fokus ke kerjaan dan proyek-proyek perusahaan. Untuk saat ini mungkin saya belum bisa, mungkin harus pilih-pilih dan meringankan. Bisa nggak diringankan tugas proyek desain saya untuk proyek yang sudah mendekati deadline atau butuh deadline cepat. Saya belum bisa mengerjakannya Bu, soalnya itu saya harus bagi fokus dan bagi waktu untuk mengerjakan tugas akhir saya Bu. Mungkin saya bisa mengerjakan tugas desainnya yang proyek desainnya yang deadline-nya jangka waktu panjang Bu. Mungkin kurang lebih gitulah. Oke. Jadi setelah Bang Fadil mengkomunikasikan itu, bagaimana ekspresi wajah atasan Bang Fadil? Mungkin berusaha untuk, sebenarnya atasan saya itu orangnya ceria kan. Mungkin nggak ada masalah sebenarnya, cuman tentunya mempertimbangkan dengan tugas-tugas ini karena tim kami tidak terlalu banyak, jadi mungkin beliau mempertimbangkan terlebih dahulu untuk solusi kedepannya seperti itu. Oke Bang Fadil, kita sudah coba praktek tadi, apakah masih ingin diulang? Enggak. Ya cukup ya. Ya. Jadi di penghujung konseling kita ini, apa kesimpulan dari pembahasan kita tadi, diskusi kita tadi, dan apa langkah yang akan Bang Fadil ambil untuk selanjutnya? Setidaknya dengan saya bisa cerita begini, tentunya ada rasa lega sedikit di hati, gitu ya. Dan tentunya langkah yang akan saya ambil tadi saya
dari beberapa yang saya tanyakan mungkin agak berat untuk komunikasi ke orang tua. Mungkin saya akan coba ke pimpinan perusahaan, manajer maksudnya, untuk komunikasi bahkan masalah pekerjaan saya, terus mencari relasi tambahan untuk membantu bisa mempermudah tugas saya. Oke, jadi kesimpulannya Bang Fadil ingin mengkomunikasikan dengan atasan Bang Fadil, juga menyimbangkan ya. Oke, menyimbangkan. Jadi jadi kontrak kita dari komposisi jadi kontrak kita sampai ke sesi konseling selanjutnya, yaitu Bang Fadil komunikasikan dulu dengan atasan Bang Fadil ya. Setuju ya? Iya, Kak. Dan juga ntar. Bang Fadil tidak harus sempurna dalam prosesnya, tapi tetap harus mencoba, karena intinya yaitu Bang Fadil memahami diri sendiri Bang Fadil, memahami masalahnya, dan ingin mau mencoba untuk menyelesaikan masalah Bang Fadil gitu ya. Dan juga saya tahu proses ini nggak mudah, tapi saya yakin Bang Fadil bisa untuk melakukan hal ini. Baik. Oke, berakhirlah sudah. Oke. Nah, sudah loh, kayak dulu nampak kamera. Iya. Oke, berakhirlah sesi konseling kita pada hari ini. Semoga proses diskusi kita tadi memperlancar segala hal yang terjadi di Bang Fadil, dan juga diperlancar segala urusannya. Baik, Kak, terima kasih atas waktunya, Kak, dan sudah membantu saya dalam tahap-tahap menemukan solusi bagaimana jadi tempat cerita juga untuk masalah-masalah saya. Oke. Karena itu mungkin berakhir ya sesi kita konseling pada hari ini. Oke, selesailah prosesi konseling kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Oke, Bang Fadil, good luck dan selamat berproses. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.